Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa tufan wa salahan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan karunia dari Allah kita bisa melanjutkan pelatihan kita, pelatihan membaca Arab Gundul insya Allah. Kita sekarang akan membahas tentang isim-isim yang mansub dan majrur. Beberapa poin yang akan kita bahas pada malam hari ini. Pertama adalah mengenal kalimat dalam bahasa Arab. Ini sudah kita jelaskan, tapi karena ini sangat penting, maka kita ulangi juga, sekedar pengulangan. Selanjutnya adalah pengertian isim yang mansub dan majrur. Kemudian jenis-jenis isim yang mansub. Dan yang keempat, penyebab isim itu menjadi majrur. Pertama tentang mengenal kalimat dalam bahasa Arab. Jadi kalimat dalam bahasa Arab yang biasa disebut istilahnya dengan al-jumlah, ya, itu mirip dengan kalimat dalam bahasa Indonesia, yang mana kalimat itu adalah gabungan beberapa kata, ya, minimal 2 kata, yang menunjukkan sebuah makna yang sempurna. Dan satu kalimat itu dalam bahasa Indonesia biasanya tersusun dari subjek predikat. Ini adalah komponen minimal, subjek dan predikat. Demikian juga dalam bahasa Arab. Komponen minimal dalam bahasa Arab itu 2, subjek dan predikat. Subjek itu biasa dalam bahasa Arab itu adalah mubtada, predikat khobar, atau fi'il dan fa'il. Ya, fa'il itu adalah subjek, predikatnya itu adalah fi'il. Ini adalah komponen minimal dalam satu kalimat. Ya, jadi karena itu kita senang dan kita mengetahui bahwa belajar bahasa Arab berarti mudah karena banyak kemiripannya dengan bahasa Indonesia. Kemudian komponen kalimat itu juga bisa ditambahi, dilengkapi dengan objek, keterangan, dan preposisi, kata depan. Ya, itu berarti sempurna, lengkap. Jadi ada ukuran minimal dan ada ukuran sempurna, lengkap. Minimal itu ada subjek dan predikat. Ya, dalam bahasa Arab istilahnya itu umdah. Ya, umdah itu 2 itu. Umdah itu pokok, inti. Subjek dan predikat, mubtada dan khobar. Kalau dalam jumlah fi'liyah berarti fi'il dan fa'il. Itulah komponen utama dalam satu kalimat. Ya, tanpa ada yang lain itu sudah sempurna, sudah bisa dianggap sebagai sebuah kalimat. Baik. Contoh kalimat yaitu Muhammadun qara'a kitaban lailan fil masjidi. Muhammad membaca buku malam hari di masjid. Ya. Jadi susunannya sama. Susunan bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu sama. Tidak ada yang dibalik-balik seperti dalam bahasa Inggris. Ya.
berbeda susunannya, berbeda urutannya antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Adapun dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu sama, mirip. Nasirun akala khubzan sobahan. Nasir makan roti pagi hari. Mahmudun nama fil ghurfati. Mahmud itu tidur di kamar. Jadi itu adalah contoh kalimat-kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan, dan preposisi. Ada yang dia lengkap 5 komponen itu, SPOK tambah preposisi. Ada yang cuma 4 komponen saja, ada yang 3 dan bisa juga 2, subjek dan predikat saja. Yang lengkap seperti Muhammad membaca buku malam hari di masjid. Muhammad itu subjek, membaca predikat, objeknya buku, keterangannya malam hari, keterangan waktu. Di mana? Ya, di masjid. Preposisi, ada awalannya. Ya, ada kata depannya menunjukkan tempat. Itu lengkap. Kemudian yang contoh selanjutnya, Nasir makan roti pagi hari. Ya, subjek, predikat, objek, keterangan waktu pagi hari. Mahmud tidur di kamar. Subjek, predikat tambah preposisi. Ada awalan, ya. Ada kata depannya di kamar. Jadi dalam bahasa Arab begitu kita mengetahui tertib, ya, struktur kalimat itu, bagaimana urutan kata-katanya itu, maka kita bisa juga membuat rumus harokatnya. Ya, rumus harokatnya. Dari 5 komponen dalam satu kalimat itu, rumus harokatnya itu, ya, yaitu SP, subjek predikat itu, dua-duanya itu masing-masing itu dhammah, 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 atau marfu'. Ya, kenapa kita katakan dhammah? Karena itu yang banyak, itu yang sering. Tapi itu maksudnya adalah marfu', ya. Dan tanda rofa itu untuk isim ada 3, dhammah, waw, dan alif. Adapun tanda rofa yang keempat itu adalah tanda rofa bagi fi'il mudhari'. Jadi subjek dan predikat itu rumusnya itu harokatnya itu dhammah-dhammah. Maksudnya dhammah ini apa? Huruf akhirnya. Ya, huruf akhirnya itu dhammah. Seperti yang kita contohkan tadi, Muhammadun, dhammah dia. Ya. Qara'a kitaban. Qara'a mana dhammahnya? Dia karena fi'il madhi, maka dia tidak boleh dhammah, tapi dia pada posisi dhammah karena dia adalah sebagai khobar. Bisa kita rubah dia dari fi'il madhi menjadi isim. Maka kalau kita rubah dia dari fi'il madhi ke isim, maka isim itu wajib hukumnya dhammah karena dia statusnya adalah sebagai khobar, keterangan. Ya, kabar bagi si mubtada. Maka kita contohkan seperti Muhammadun qari'un kitaban lailan fil masjidi. Ya, Muhammad membaca kitab. Artinya sama, berbeda bentuknya saja. Ya, berbeda bentuknya. Artinya mirip-mirip saja. Jadi subjek dan predikat itu dhammah atau marfu'. Kemudian komponen ketiga dan keempat adalah objek dan keterangan. Ya, objek maf'ul bih. Itu dua-duanya itu objek dan keterangan itu, ya, itu fathah, harokatnya itu fathah atau mansub.
Kenapa kita katakan fathah? Karena itu ya, itu yang sering, itu yang banyak. Tapi itu mewakili mansub. Ya, tanda nasab bagi isim itu ada 4. Ya, tanda nasab bagi isim ada 4. Afwan, tanda nasab bagi isim itu ya ada 4 ya. Yaitu fathah, kemudian alif, kemudian kasroh, dan ya. Ya. Adapun tanda nasab yang kelima itu adalah khusus untuk fi'il mudhari, yaitu buang nun. Ya. Buang nun atau buang buang nun saja. Adapun buang huruf ilat itu adalah tanda jazam. Jadi sudah 4 komponen, subjek predikat itu dhammah, objek keterangan itu fathah, dan preposisi itu kasroh. Ya, karena ada huruf jar di awalnya, fi. Ya, huruf jar itu kalau kita awal-awal belajar kitab Jurumiyah maka disebutkan di situ 9. Walaupun sebenarnya kalau kita kaji kitab yang lebih eh, dalam, kitab yang lebih luas pembahasannya dari kitab Jurumiyah, maka dia disebutkan huruf jar itu bisa sampai 20. Ya, jadi huruf jar sebagaimana kita jelaskan di awal pertemuan dahulu ada 9, itu harus kita hafal. Min ila an ala fi rubba ba kaf lam. Ya, ada 9. Jadi 9 itu dulu kita hafal, kemudian kita mengetahui bahwa sesudah huruf jar itu haruslah isim sesudahnya itu majrur. Dan tanda jar itu salah satunya adalah kasroh. Taib. Kita masuk ke isim yang mansub. Diawali dengan pengertian apa itu isim yang mansub. Isim yang mansub adalah isim-isim yang i'rabnya dalam setiap kalimat wajib dengan nasab. Ditandai dengan harokat fathah di akhir isim tersebut, ya, atau tanda nasab yang lain. Ya. Jadi isim yang mansub, isim yang wajib hukumnya dia mansub, ditandai dengan adanya tanda nasab di akhir, ya, di huruf terakhir dari isim tersebut. Ya, tidak boleh kita dapatkan dalam satu kalimat salah satu dari isim yang mansub ini, kita tidak boleh kita jadikan dia dhammah atau marfu'. Tidak boleh kita jadikan dia kasroh atau majrur. Ya. Apa contohnya? Muhammadun kataba darsan wa risalatan. Muhammad telah menulis pelajaran dan sebuah surat. Mana di situ isim yang mansub? Di situ isim yang mansub yaitu isim yang ada fathatain. Ya. Darsan dan risalatan. Ada 2 isim yang mansub di situ, ya. Ditandai dengan huruf terakhirnya darsan, huruf sin itu fathatain, fathah, ya dengan tanwin, dan risalatan, fathah dengan tanwin, ya. Baik. Kemudian contoh selanjutnya, sa'ada Khalidun amran al-faqiral yauma. Khalid telah menolong si Amar yang fakir pada hari ini. Berapa di sini isim yang mansub? Ada 3. Pertama Amron, kedua al-faqira, ketiga al-yauma. Ya, ada 3 isim yang mansub.
Amron, kenapa dia mansub? Al-faqiro, kenapa dia mansub? Al-yauma, kenapa dia mansub? Nanti kita jelaskan sesudah ini, yaitu jenis-jenis isim yang mansub. Sa'ada, itu fathah juga akhirnya. Apakah itu isim yang mansub? Bukan. Itu adalah fi'il. Ya. Fi'il madhi. Fi'il madhi itu wajib huruf akhirnya itu fathah. Ya, fi'il madhi itu dibina atas fathah. Mabniun alal fathi. Wajib dia fathah. Ya. Sebelum ini, pada pertemuan yang kedua, kita sudah menjelaskan tentang tasrif. Ya, tasrif usul, tasrif furu', ya, tasrif istilahi, tasrif lugawi. Ya, di situ ada fiil sulasi mujarrad, sulasi mazid, itu perlu untuk kita ulang-ulang, ya, wazan-wazan. Kita di pertemuan pertama mengenal kata dalam bahasa Arab, kita sudah menjelaskan ada 3 jenis kata dalam bahasa Arab, yaitu isim, fiil, dan huruf. Dan kita jelaskan tanda masing-masing dari 3 model kata tersebut. Dan salah satu tanda yang menunjukkan ini kata ini adalah isim, kata ini adalah fiil adalah, ya, dari segi bentuk. Ya, dari segi bentuk. Dari segi bentuk satu kata kita bisa mengetahui ini isim atau fiil. Kemudian dari segi makna, dari segi arti. Ya, dan ada tanda-tanda yang lain. Jadi kalau di sini kita bisa mengetahui ini adalah fi'il madhi, pertama dari bentuknya, yang kedua dari segi maknanya. Khalidun jelas dia bukan mansub karena ada dhammah tanwin, dhammatain di huruf akhirnya. Ya, berarti dia itu adalah marfu'. Kenapa dia marfu? Karena dia adalah fa'il sebagaimana kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelum ini, pertemuan keempat. Ya, fa'il. Fa'il itu pelaku, ya, yang melakukan satu perbuatan, pekerjaan, dan ditandai dia dengan berada sesudah fi'il. Ya, setiap fi'il ada fa'il, setiap perbuatan harus ada yang melakukan, harus ada yang bertanggung jawab. Ya, jangan ada perbuatan tapi tidak ada yang bertanggung jawab. Baik. Jadi apa saja isim yang mansub itu? Isim-isim yang mansub itu sebenarnya ada sampai 15 atau bahkan lebih. Ya, tapi untuk tahap awal ini kita jelaskan sekitar 9 saja. Ya, sekitar 9 saja. Apa saja itu? Yaitu, oke Pak Naud Ikhwan, Naud ada layak mal. Naud bihada. Oh, nah, bihada layak mal apa ya? Selamat sa. Bihada Bapak. Ada la yurid wa. Hmm. Baik, jadi dia ada di sini kita sebutkan ada 9, yaitu maf'ul bi, isim inna, kemudian maf'ul fi, maf'ul li ajli, tawabi, khabar kana, istisna, maf'ul mutlak, dan hal. Walaupun tawabi itu bisa dipecah dia menjadi 4, ya, atau naat, badal, taukid. Ya, jadi kalau ini secara umum ada 9, tapi kalau dipecah dia bisa menjadi 13. Baik. Jadi isim yang mansub itu untuk tahap awal ini kita jelaskan yang 9 ini, ya. Ya. Jadi maf'ul bih itu biasa diartikan dengan objek, ya, objek penderita, objek dari satu fiil, ya, perbuatan. Kemudian penguat, penguat itu adalah taukid, ya, taukid, yaitu
yang biasa kita terjemahkan dari maf'ul mutlak. Kemudian ada keterangan sebab perbuatan yaitu maf'ul min ajlih istilahnya. Kemudian khobar kana, ya, itu juga mansub. Ya. Kemudian tawabi yang 4 itu badal, naat, atop, taukid. Kemudian isim inna. Kemudian keadaan pelaku atau keadaan objek yaitu hal. Ya. Kemudian istisna atau pengecualian. Kemudian keterangan tempat, waktu atau zarf, zarful zaman, zarful makan atau maf'ul fih. Ya. Jadi ada 9. Apa saja contohnya? Apa saja cirinya? Yang pertama objek, maf'ul bih. Maf'ul bih atau objek itu adalah isim, ya. Isim yang mansub yang merupakan objek dari sebuah perbuatan, objek penderita. Fi'il, ya, misalnya fi'ilnya perbuatannya adalah makan. Yang makan itu namanya fa'il, yang dimakan itu namanya objek maf'ul bih. Jadi yang dikenai perbuatan. Ya, menulis, yang menulis, yang melakukan perbuatan menulis itu fa'il. Ya. Yang ditulis itu namanya objek maf'ul bih. Ya. Jadi contohnya adalah bakrun doroba sarikon. Bakar telah memukul si pencuri. Bakar telah memukul seorang pencuri. Muhammadun akala khubzan. Muhammad telah makan roti. Ya. Ahmad nadhara. Ahmad sa'ada ummahu. Ahmad telah menolong ibunya. Ya. Ali syariba labanan. Ali telah minum susu. Jadi ummahu, labanan, sarikon itu adalah objek penderita maf'ul bih. Apa tandanya? Apa cirinya? Di antara ciri dan tandanya adalah terletak setelah fi'il atau fa'il. Ya, ini tanda yang lazim. Tanda yang lazim, ya, biasa dia terletak sesudah fa'il atau sesudah fi'il. Jadi kalau ada fi'il, ya, pasti ada fa'ilnya. Walaupun belum tentu ada maf'ul bihnya, tergantung fi'ilnya. Karena ada fi'il yang butuh objek, ada fi'il yang tidak butuh objek. Ya, fi'il yang butuh objek namanya fi'il muta'adi. Ya, dalam bahasa Indonesia istilahnya kalimat aktif transitif kalau tidak salah, ya. Seperti yang kita contohkan tadi. Ya, Bakrun doroba sarikon. Bakar telah memukul seorang pencuri. Jadi kalau dikatakan bakrun doroba tanpa disebutkan objeknya, maka ini kalimatnya kurang sempurna. Orang bertanya-tanya, siapa yang dipukul si Bakar? Ya, maka ada objeknya. Ini namanya fi'il muta'addi. Ada fi'il yang tidak butuh maf'ul, tidak butuh objek. Seperti apa? Tidur. Ahmad telah tidur. Cukup. Orang sudah paham. Dia tidak membutuhkan objek. Ya. Ahmad menangis. Cukup. Ya, menangis itu adalah kata kerja aktif intransitif, tidak butuh objek. Dalam bahasa Arab istilahnya fi'il lazim. Ya, fi'il lazim, tidak butuh objek. Taib. Yang kedua, isim mansub yang kedua adalah isim yang menunjukkan keadaan pelaku atau keadaan objek penderita.
yang biasa disebut dengan hal. Ya, biasa disebut dengan al-halu. Al-halu huwal ismul mansubu. Ya, isim yang mansub. Biasa dia berbentuk isim fa'il atau isim maf'ul dan dia biasa terletak di akhir-akhir kalimat. Ya. Contohnya apa? Bakrun ja'a ilal masjidi rakiban. Bakar telah datang ke masjid dengan naik kendaraan. Ya, dalam keadaan naik kendaraan. Jadi keterangan ya tentang keadaan pelaku, keadaan fa'il atau keadaan maf'ul. Kalau maf'ul misalnya kita buat halnya bisa seperti apa? Bakrun doroba sarikon ya uh, hadhihi lailah bakian bakian alal bilad ya. Bakar telah memukul si pencuri ya malam ini yang dia eh, keadaannya itu menangis ya, karena dipukuli. Taib. Jadi bentuknya ini bentuk isim fa'il. Bisa juga bentuknya bentuk isim maf'ul ya, bentuknya bentuk isim fa'il raqib ya, bisa juga bentuknya bentuk isim maf'ul. Kemudian keterangan waktu dan keterangan tempat biasa disebut dengan maf'ul fih. Ya, maf'ul fih. Bakrun ja'a ilal masjidi lailan. Bakar telah datang ke masjid pada malam hari. Jadi malam hari itu keterangan waktu. Itu disebut dengan maf'ul fih. Dia mansub. Ya, kalau siang hari naharon, pagi hari sobahan, sore hari masaan, ya. Jadi kata keterangan waktu itu mansub fatah. Ya. Kata keterangan tempat juga. Contohnya apa? Contohnya fauqo di atas. Nama Bakrun fauqo as-sarir. Bakar tidur di atas kasur. Di atas tempat tidur, di atas ranjang. Jadi fauqo. Jangan fauku, jangan fauki. Dia mansub karena dia adalah menunjukkan keterangan tempat. Maf'ul fih. Contoh lain apa? Asfala di bawah, amama di depan, khalfa di belakang. Ya, jadi itu adalah isim-isim yang mansub yang disebut dengan maf'ul fih atau kata keterangan tempat atau waktu. Kemudian isim yang mansub selanjutnya adalah maf'ul mutlak yaitu penguat. Penguat apa? Menguatkan eksistensi perbuatan atau eksistensi sebuah fiil. Ya, terletak di akhir-akhir kalimat ya, bias. Contohnya apa? Bakrun doroba sarikon dorban. Bakar telah memukul seorang pencuri dengan pukulan yang serius, ya, dengan sebenar-benar pukulan, dengan pukulan yang mematikan, bukan pukulan anak kecil. Ya. Jadi dorban itu dia itu isim yang mansub, dorban, ditandai dengan fathatain, fathah yang tanwin, ya, dan dia fungsinya adalah menguatkan, ya, menguatkan eksistensi satu perbuatan, satu fiil, satu peristiwa. Jadi di sini yang dikuatkan adalah perbuatan doroba, memukul.
Ya. Contoh lain apa misalnya? Ya, contoh lain akaltul khubza aklan. Aku telah makan roti dengan makan yang serius, betul-betul, ya, betul-betul makan, bukan makan yang ecek-ecek. Ya, contoh lain, nimtu nauman. Aku telah tidur dengan tidur yang betul-betul tidur, tidur yang nyaman, tidur yang pulas, tidur yang nyenyak. Ya, dari sini kita bisa menambahi ciri maf'ul mutlak ini satu lagi selain tadi menguatkan eksistensi terletak di akhir kalimat, tambahi lagi maf'ul mutlak itu bentuknya adalah bentuk isim masdar. Ya, kita pada pertemuan kedua belajar tasrif. Belajar tasrif di sana urutan ketiga dari tasrif usul atau tasrif istilahi adalah isim masdar. Contohnya tasrif doroba. Doroba yadribu dorban. Fahuwa doribun. Wadaka madrubun. Idrib. La tadrib. Madribun madribun midrobun. Jadi dorban itu isim masdar. Ya. Ketika dia hadir dalam satu kalimat, berarti dia menunjukkan uh, uh, penguatan atas satu perbuatan, ya, menguatkan, mentaukid, ya, karena dia adalah sebagai maf'ul mutlak. Kemudian isim mansub yang selanjutnya adalah maf'ul min ajlih, ya, isim yang menunjukkan keterangan sebab perbuatan. Mengapa satu perbuatan itu dilakukan? Contohnya bakrun sholla fil masjidi tolabal magfirati. Bakar sholat di masjid demi mendapatkan ampunan Allah. Ya. Jadi mana itu maf'ul min ajlihnya? Yaitu kata tolaba. Ya. Tolaba ini bukan dia fi'il madhi, tapi dia adalah isim masdar. Ya. Dia adalah isim masdar. Isim masdar. Kenapa dia di sini tidak, ya, tidak dijadikan maf'ul mutlak? Karena uh, uh, kita bisa membedakan keduanya itu dari segi siaknya, ya, dari segi uh, redaksinya. Ini adalah sebagai maf'ul mutlak atau sebagai alasan mengapa dia melakukan perbuatan itu. Ya. Dan biasanya kalau maf'ul mutlak sama antara fi'il dengan isim masdarnya yang menunjukkan dia maf'ul mutlak. Doro bakrun doro basarikon dorban. Sama, berarti ini adalah maf'ul mutlak. Sementara kalau maf'ul min ajlih berbeda antara masdar, isim masdarnya yang menunjukkan maf'ul min ajlih dengan fiilnya. Seperti pada contoh ini bakrun sholla fil masjidi tolabal magfirati. Sholla fiilnya kan sholla, sholat. Isim masdarnya tolaba. Jadi berbeda antara fiil dan isim masdarnya, berarti ini adalah menunjukkan bahwa isim masdar ini merupakan maf'ul li ajlih atau min ajlih. Ya, isim yang menunjukkan keterangan sebab perbuatan itu dilakukan. Taib ini semoga para ikhwan wal akhwat hafizakumullah jami'an memahami perbedaan dua ini, ya.
antara maf'ul mutlak dan maf'ul min ajlih. Ya, dari segi bentuknya dia sama-sama isim masdar. Dari segi artinya berbeda. Dan yang membedakannya lagi adalah kalau dia maf'ul mutlak antara isim masdar dan fiilnya sama. Doroba sarikon dorban. Sementara kalau berbeda berarti dia bukan maf'ul mutlak tapi dia adalah maf'ul min ajlih. Seperti bakrun sholla fil masjidi talabal magfirah. Contoh yang lain misalnya eh, sumna sumna yaumal isnain wal khamis ibtigoa mardotillah. Kita puasa Senin Kamis ibtigoa demi mengharapkan mardotillah, ridho dari Allah. Ya. Sama seperti hadis yang sering disampaikan para ustadz pada bulan Ramadan. Ya, man soma Ramadana, ya, man soma Ramadana imanan wahtisaban. Ya, imanan wahtisaban ini adalah maf'ul min ajlih. Dia menunjukkan keterangan sebab dia melakukan perbuatan itu. Man soma Ramadana. Apa fiilnya? Soma, berpuasa. Apa isi masdarnya? Imanan wahtisaban. Berbeda atau sama? Sama atau berbeda antara isi masdar dengan fiilnya? Berbeda, berarti dia bukan maf'ul mutlak, berarti dia adalah maf'ul min ajlih. Jadi dia berpuasa karena menunjukkan eh, bahwa keimanannya benar dan menunjukkan bahwa dia mengharapkan ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan dipuji oleh manusia, ya. Laisa sum'atan wala riyaan. Taib. Isim mansub yang selanjutnya adalah istisna au mustasna, ya, al mustasna yang dikecualikan, ya. Contohnya at-tullabu yusalluna fil masjidi illa mahmudan. Ya, at-tullabu yusalluna fil masjid illa mahmudan. Para siswa sholat di masjid kecuali si Mahmud. Ya, jadi adanya kata illa, pengecualian, kecuali, maka isim sesudahnya itu biasanya itu adalah mansub, ya, walaupun ada dalam kondisi tertentu, ya, bisa saja sudah illa itu tidak mansub atau fathah, tapi yang mayoritas, yang sering, yang banyak sesudah illa itu adalah fathah atau mansub. Kemudian yang ketujuh yang merupakan isim mansub juga adalah khobar kana. Ya, khobar kana. Sebelum ini kita bahas isim yang marfu, isim kana. Jadi apa itu isim kana? Isim yang ada sesudah kana, dan isim kana itu asalnya adalah mubtada. Khobar kana yang itu adalah asalnya itu khobar, ya, mubtada dan khobar kemudian dimasuki si kana. Jadi mubtada khobar itu dua-duanya itu marfu, marfu, rofa, rofa, domah, domah. Allahu ghafurun. Tapi begitu masuk kana, maka salah satunya itu dinasabkan sama si kana, yaitu khobar. Itulah dia khobar kana. Kana Allahu ghafuran. Tidak boleh kita bilang kana Allahu ghafurun. Ya, jadi gara-gara kana khobarnya itu menjadi mansub. Allah itu maha pengampun. Kemudian isim inna, ya. Inna dan kana ini berlawanan. Kalau kana khobarnya itu
khobarnya itu mansub, sementara inna khobarnya itu justru marfu'. Ya. Jadi mana isim inna yang mansub itu, yaitu contohnya innallaha ghafurun. Jadi isimnya itu adalah isim yang terletak sesudah inna langsung. Innallaha, Allah lafzul jalalah, itulah dia isim inna yang mansub. Ghafurun itu adalah khobar inna, dia marfu'. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kemudian yang kesembilan tawabi, ya, yang itu isim-isim yang mengikut i'rab isim sebelumnya. Ada 4. Yang pertama adalah ma'tuf, ya, tidak ada urutan, ya. Yang baku bisa ma'tuf duluan, bisa na'at duluan, atau badal duluan, atau taukid. Jadi kalau di sini kita buat ma'tuf, yaitu apa itu? Contohnya bakrun doroba sarikon wa fajiron. Bakar memukul seorang pencuri dan seorang penjahat. Ya, mana di sini isim yang mansub ada 2, sarikon dan fajiron. Sarikon itu maf'ul bih. Fajiron dia juga mansub. Kenapa? Karena dia mengikut isim yang mansub sebelumnya, itu sarikon. Kenapa dia mengikut? Karena ada kata sambungnya atau huruf sambungnya itu waw, ya, ada wa, ada huruf atofnya. Huruf atof itu ada banyak, ya, diantaranya adalah waw, fa, summa, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta, ya, waw, dan, ya, termasuk juga huruf sambung itu fa, summa, au. Jadi kalau ada huruf-huruf atop ini antara 2 isim, maka biasanya isim sesudah wa ini adalah mengikut isim sebelum wa. Kecuali kalau wa ini berada di awal kalimat, maka ini tidak disebut dengan waw atof. Ya, kalau wa ada huruf wa di awal kalimat, maka ini bukan huruf atof, tapi dia adalah huruf waw isti'naf, memulai kalimat. Ya, dan biasanya itu kalau waw di awal kalimat, maka isim sesudahnya itu adalah isim yang ma'rifah. Biasanya itu ditandai dengan ada alif lam di awalnya. Adapun ini tidak. Jadi fajiron di sini adalah ma'tuf, ya, mengikut, ya, mengikut sarikon. I'rabnya itu sama, mansub. Contoh lain misalnya ra'aitu bakron wa amron. Aku melihat si Bakar dan si Amar. Ya, Bakar itu maf'ul bih, Amar itu ma'tuf, mengikut karena ada huruf ataf. Tapi yang selanjutnya adalah sifat atau naat. Sifat itu adalah bagi fa'il atau bagi maf'ul bih. Biasanya berbentuk isim fa'il atau isim maf'ul dan mengikuti kata sebelumnya dalam hal jenis, jumlah, dan tertentu atau tidak. Bakrun doroba Jabiron as-sariqa. Bakar telah memukul si Jabir yang telah mencuri. Ya, si pencuri. Jadi as-sarik itu sifatnya si Jabir. Ya. Bisa juga kita buat contoh lain. Ra'aitu Ahmada al-Karima. Aku telah melihat si Ali, yaitu orang yang mulia. Ya, diartikan sifat itu dengan kata yang mulia, yang bagus, yang rajin, yang istiqomah, yang besar,
Ra'aitul masjidal kabira. Aku telah melihat masjid yang besar. Ya, jadi al-kabira mansub karena apa? Karena dia sifat bagi masjid. As-sariqo di sini kenapa mansub? Karena dia sifat bagi si Jabir. Ya, as-sariq. Taib. Selanjutnya adalah badal atau pengganti. Badal ini adalah nama atau kata lain dari satu isim sebelumnya yang menunjukkan satu zat yang sama. Satu benda yang sama. Ya, satu benda yang sama memiliki beberapa nama atau beberapa istilah. Seperti apa? Bakrun doroba Jabiron akho Mahmud. Bakar telah memukul Jabir, yaitu saudaranya si Mahmud. Jadi akho ini adalah badal bagi si Jabir. Ya, pengganti bagi si Jabir. Jadi antara Jabir dan akho Mahmud bendanya sama, orangnya sama. Jadi akho di sini adalah badal. Walaupun nanti badal itu ada beberapa macam, ya. Tapi untuk saat ini tidak perlu kita eh, panjang lebar tentang badal. Intinya adalah bahwa badal itu mengikut i'rab sebelumnya. Kalau sebelumnya mansub seperti Jabiron, maka badal juga mansub. Kalau di sini apa tanda nasabnya akho? Tanda nasabnya adalah alif. Kenapa alif? Karena dia adalah salah satu dari isim yang 5. Isim yang 5 itu abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu malin. Ya, abun, bapak. Ya, akhun, saudara laki-laki. Fu, mulut. Hamu, ya, eh, bisa diartikan mertua, bisa juga diartikan apa istilahnya, suatu yang berbesan atau ipar, bisa juga diartikan begitu. Kemudian zu itu yang berarti sohib atau yang memiliki, yang punya. Selanjutnya yang terakhir adalah taukid. Ya. Bakrun doroba Jabiron nafsahu. Bakar telah memukul si Jabir, dirinya si Jabir. Ya. Atau contoh lain misalnya Bakrun doroba Jabiron wa Amron kilaihima. Bakar telah memukul Jabir dan Amr, kedua-duanya. Jadi kilaihima nafsahu itu adalah taukid, menguatkan, ya, menguatkan isim sebelumnya, bahwa isim sebelumnya itu betul, ya, menguatkan eksistensi isim sebelumnya. Kalau di sini eksistensi maf'ul, Bakrun doroba Jabirun nafsahu. Jadi betul-betul yang dipukul si Jabir, bukan yang lain. Bakrun doroba Jabiron wa Amron kilaihima. Kedua-duanya, bukan yang lain. Ya. Taib. Selanjutnya adalah isim yang majrur. Isim yang majrur adalah isim yang i'rabnya dalam setiap kalimat wajib dengan jar, ditandai dengan harokat kasroh atau tanda jar yang lain di akhirnya. Contoh, Muhammadun dhahaba ila masjidin kabirin wa jamilin. Muhammad telah pergi ke masjid yang besar dan indah. Salamtu ala Mahmudin wa Aliyin akhi Bakrin. Aku mengucapkan salam kepada Mahmud dan Ali, saudaranya si Bakar. Ya. Mana di sini isim yang majrur? Nomor 1 isim yang majrur itu masjid, masjidin. Yang kedua kabirin. Yang ketiga jamilin. Jadi nomor 1 itu ada 3 isim yang majrur. Ya. Kenapa
ini majrur, sesudah ini kita bahas. Ini baru contohnya. Salamtu ala Mahmudin wa Aliin akhi Bakrin. Aku mengucapkan salam kepada Mahmud dan Ali, saudaranya si Bakar. Nomor 2 ini ada berapa isim yang majrur? Ada 4. Mahmudin, Aliin, akhi Bakrin. Jadi ada 4 di sini isim yang majrur. Ya. Kenapa dia majrur? Sesudah ini kita jelaskan. Ya. Penyebab isim majrur itu ada 3. Isim majrur itu sebabnya ada 3. Ya, sebabnya ada 3. Ya. Bisa salah satu ya dari yang 3 ini. Yang pertama adalah karena ada huruf jar di awalnya. Ada huruf jar di awalnya. Jadi isim majrur itu bisa karena ada huruf jar di awalnya. Bismillahi. Ya, ismi. Majrur dia. Kenapa? Karena ada huruf jar di awalnya. Bi. Katabtu bil qalami. Aku menulis dengan pulpen. Bil qalami. Bi. Huruf jar. Ya, maka qalami. Tidak boleh katabtu bil qalama. Fatah mansub. Katabtu bil qalamu. Marfu. Tidak boleh karena ada huruf jar. Dhahabtu ilal madrasati. Aku pergi ke sekolah. Ilal madrasati. Ada huruf jar. Ila. Maka tidak boleh ila madrasatu. Salah. Yang kedua sebab isim itu menjadi majrur adalah idhofah. Yaitu adanya mudhof di awal satu isim. Ya. Adanya mudhof sebelum satu isim, maka isim ini menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu harus majrur. Ya. Gabungan antara mudhof dan mudhof ilaih namanya jumlah idhofah. Jumlah idhofah. Jadi jumlah idhofah itu adalah gabungan dua isim, ya, gabungan dua isim yang menghasilkan satu makna yang lebih spesifik, yang lebih jelas. Contohnya buku Ahmad, Kitabu Ahmad. Ya, jadi kalau kitab saja kita tidak tahu ini punya siapa. Tapi begitu dia diidhofahkan dengan isim yang lain, maka ini menjadi jelas, menjadi spesifik, menjadi lebih jelas tentang isim tersebut. Ya. Masjidu Al-Imam Asy-Syafi'i, masjidnya Imam Syafi'i. Ya, jadi lebih jelas. Tapi kalau hanya sekedar masjid, kita tidak tahu masjid yang mana. Kemudian yang ketiga sebab isim itu majrur adalah karena mengikut isim sebelumnya, istilahnya tabaiyah. Ya. Dan itu ada 4, sebagaimana marfu, mansub, ya, tawabi itu ada 4. Atau badal, taukid, na'at. Taib, apa contoh-contoh isim yang majrur itu? Pertama, majrur karena huruf jar. Muhammadun dhahaba ila masjidin kabirin wa jamilin. Muhammad pergi ke masjid yang besar dan cantik. Di sini isim yang majrur karena huruf jar adalah masjid. Salamtu ala Mahmudin wa Aliin akhi Bakar. Aku mengucapkan salam kepada Mahmud dan Ali, saudaranya si Bakar. Mana di sini isim yang majrur karena huruf jar, yaitu Mahmudin. Ya, huruf jarnya apa? Ala. Taib. Contoh isim majrur karena idhofah. Muhammadun dhahaba ila masjidil imamil malik.
Muhammad pergi ke masjidnya Imam Malik. Ya. Mana di sini mudhof dan mudhof ilaih? Masjid dan al-imami. Ya, masjidi. Kenapa dia kasroh? Karena ada huruf jar sebelumnya. Al-imami. Ya, di sini tidak disebutkan harokatnya, tidak dinampakkan, tapi ini adalah kasroh. Kenapa dia kasroh? Karena dia mudhof ilaih. Ya, karena dia mudhof ilaih. Masjid adalah mudhof. Ya, mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu wajib kasroh atau jar. Salam tu ala Mahmudin wa Aliin akhi Bakar. Mana sini mudhof dan mudhof ilaih? Akhi Bakar, saudaranya si Bakar. Ya, jadi akhi adalah mudhof, Bakar adalah mudhof ilaih. Karena itu Bakar majrur kasroh. Taib, ini karena idhofah. Yang ketiga adalah karena tawabi mengikut isim sebelumnya yang majrur. Ma'tuf pertama karena mengikut sebelumnya karena ada huruf atop. Contohnya di sini Muhammadun dhahaba ila masjidin kabirin wa jamilin. Wa jamilin, jamilin kasroh karena dia ada huruf atop sebelumnya itu huruf waw. Dan isim sebelum huruf atop itu kasroh kabirin, maka jadilah isim sudah waw itu juga kasroh karena dia mengikut isim sebelumnya disebabkan ada huruf atop waw. Kemudian yang kedua sifat naat. Muhammadun dhahaba ila masjidin kabirin wa jamilin. Sifat atau naat ini sebagaimana kita juga jelaskan di isim yang marfu dan isim yang mansub, dia adalah isim yang mengikut isim sebelumnya dalam hal i'rabnya, juga dalam hal jenisnya, juga dalam hal jumlahnya. Jenisnya mudzakkar atau muannas, jumlahnya mufrad atau musanna atau jama'. Dan juga di antara tanda sifat itu dia biasa dengan isim fa'il atau isim maf'ul atau dengan sifat musyabbahah ya seperti kabir di sini. Taib, kemudian badal pengganti. Contohnya adalah salam tu ala Mahmudin wa Aliin akhi Bakrin. Mana di sini badal? Badal di sini adalah contohnya akhi Bakar. Aku telah mengucapkan salam kepada Mahmud dan Ali, saudaranya Bakar. Jadi akhi adalah badal dari Ali. Ya, akhi ini saudaranya Bakar. Jadi Ali adalah saudaranya Bakar. Jadi badal sebagaimana kita sebutkan sebelum ini tadi adalah satu benda yang sama dengan satu benda yang sama dengan yang dia gantikan. Ya. Di sini badalnya akhi, yang digantikan adalah Ali. Jadi Ali ini satu bendanya. Dia itulah akhi Bakar, saudaranya si Bakar. Jadi karena Ali majrur kasroh, maka badalnya juga majrur dan tanda jarnya itu di sini adalah dengan huruf ya. Karena apa? Karena dia adalah isim yang 5, salah satu dari isim yang 5. Kemudian yang keempat dari tawabi itu adalah taukid. Contohnya apa? Salam tu ala Mahmudin wa Aliin kilaihima. Aku mengucapkan salam kepada kedua Mahmud dan Ali. Atau bisa diartikan aku mengucapkan salam kepada Mahmud dan Ali, keduanya. Kilaihima, kedua-duanya. Jadi kilaihima itu adalah taukid, menguatkan Mahmud dan Ali bahwa memang
yang mendapatkan salam itu adalah Mahmud dan Ali, bukan tetangganya, bukan anaknya, bukan orang tuanya, tapi kedua-duanya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan ikhwan dan akhwat, Ustadz dan Ustazah sebelum kita coba ke latihan. Tafadhal yang ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak masalah. Nanti mungkin bisa dijapri juga atau di grup diskusi. Ya, bisa juga. Kita coba langsung ke latihan ya. Latihannya sama dengan yang kita sampaikan sebelum ini, pekan yang lalu. Dan insya Allah nanti akan kita kirimkan juga soal latihan ya. Kita minta maaf karena kemarin ada kesalahan teknis ya dalam membuat Google Form sehingga Google Form-nya itu belum bisa dimaksimalkan ya, belum bisa dikirim kembali. Baik, ini adalah eh, di antara teks yang ada dalam matan kitab Abi Suja, ya, kitab matan Abi Suja, yaitu kitab berisi tentang eh, hukum atau fikih, ya, fikih Imam Syafi'i ya. Fikihnya Imam Syafi'i mulai dari pembahasan kitab Taharah, kitab As-Salah, kitab Az-Zakah, Saum, Haj dan seterusnya. Taib kitab Taharati saya baca, nanti baru kita akan jelaskan kenapa dibaca seperti itu. Kitab Taharati al-miyahul lati yajuzu at-tathiru biha sab'u miyahin. Ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'us salji wa ma'ul baradi. Summal miyahu ala arba'ati aqsamin tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwal ma'ul mutlaqu wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musammasu wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'malu wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirati wa ma'un najasi wa huwa alladhi hallat fihi najasatun wa huwa dunal kullataini aw kanal kullataini fataghayyara wal kullatani 500 ridlin bagdadin takriban fil asahhi. Taib. Kitabu Taharati. Kitabu, kenapa dia dhammah? Karena dia adalah mubtada. Ya. Kenapa dia dhammah? Karena dia adalah mubtada. Kitabut Taharati. Kenapa Taharati kasroh? Sebagaimana tadi kita pelajari, karena dia adalah mudhof ilaih. Ya, kitab itu adalah mudhof. Kitabut Taharati. Kitab tentang pembahasan bersuci, hukum bersuci. Mana khabarnya? Hada mahalluhu. Inilah tempatnya. Kitabut Taharati. Hada mahalluhu. Inilah tempatnya. Ya. Atau bisa juga kitabu itu menjadi khobar. Ya. Apa mubtada'nya ditakdirkan? Hada kitabut Taharati. Jadi dia bisa mubtada, bisa juga khobar, tergantung takdirnya, tergantung apa yang disiratkan di situ ya. Kemudian al-miyah, al-miyahu ini adalah awal kalimat dan dia pakai alif lam, berarti dia isim ma'rifah. Ya. Berarti dia adalah mubtada, maka dia dibaca dhammah. Ya, setiap awal kalimat ma'rifah pula dia, maka
dibaca dengan dhammah karena dia mubtada. Al-miyahul lati yajuzu fi'il mudhari' at-tatheeru fa'il, ya, biha, ya. Sab'u miyahin, sab'u marfu' karena dia adalah khobar dari mubtada al-miyah dan dia adalah mudhaf. Sab'u miyahin, 7 macam air, miyahin. Dia majrur. Kenapa majrur? Karena mudhaf ilaih. Jadi dia sebab kedua dari isim yang majrur yaitu idhofah. Sab'u mudhaf, miyahin mudhaf ilaih. Ma'us sama'i, sama'i. Kenapa dia kasrah? Karena dia mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Ma, air hujan dari langit, air langit, ma'us sama. Ma'ul bahri, air laut, bahri, begitu juga kasrah dia karena dia mudhaf ilaih. Begitu juga ma'un nahri, ma'ul bi'ri, ma'ul aini, ma'ul salji, ma'ul bardi. Baik, itu kasroh jelas ya. Tidak ada di situ isim yang mansub ya. Kemudian summal miyahu. Ya. Jadi summa di sini bisa dia kita katakan atof ya ke al-miyah di awal. Karena miyah di awal itu marfu, mubtada, maka ini juga marfu. Summal miyahu ala arba'ati. Ada huruf jar ala, maka kita baca arba'ati. Kenapa nggak pakai tanwin? Karena dia mudhof ala arba'ati. Ya. Kemudian air dibagi menjadi 4. 4 apa? 4 macam. Arba'ati aksamin. 4 macam. Aksamin. Kenapa aksamin? Kenapa dia majrur kasroh? Karena dia mudhof ilaih. Ya. Mana mudhofnya? Arba'ati. Tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Gak ada sini mansub. Yang ada majrur dan marfu. Ghairu makruhin, makruhin majrur dengan kasrah. Kenapa? Karena mudhaf ilaih. Ghairu mudhaf. Wa huwal ma'ul mutlaqu. Ya, marfu dengan dhammah sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelum ini. Wa tahirun mutahhirun makruhun. Marfu. Kenapa? Sudah kita jelaskan. Silahkan lihat pembahasan sebelum ini. Wa huwal ma'ul musyammasu marfu dhammah. Wa tahirun ghairu mutahhirin, mutahhirin kasrah. Mudhaf ilaih. Wa huwal ma'ul musta'malu, ya, marfu dengan dhammah. Wal mutaghayyiru marfu bima khalatahu minat tahirati, kasrah karena ada huruf jar. Wa ma'un najasi wa huwa alladhi halat fihi najasatun marfu karena dia adalah fa'il. Wa huwa dunal kullataini kasrah, ya, majrur. Tanda jarnya adalah huruf ya. Kenapa ya? Karena dia adalah isim musanna. Ya, apa tanda jarnya? Dengan ya kullataini. Au kana kullataini fatagoyar. Kenapa au kana kullataini? Kenapa sesudah kana di sini juga majrur, mansub. Kana kullataini ya, tanda nasabnya isim musanna sama dengan tanda jarnya isim musanna yaitu dengan ya. Kenapa dia mansub? Tapi dia terletak sesudah kana. Bukankah sesudah kana itu isim kana yang dia harus marfu? Bukan. Kullataini di sini bukan isim kana. Karena nggak sah dia jadi isim kana. Isim kana itu biasanya adalah ma'rifah. Karena isim kana itu adalah asalnya mubtada. Ya. Jadi mana isim kananya? Isim kananya itu disimpan, ya, disimpan dalam kana, ya, yaitu domir, domir mustatir. Takdirnya adalah huwa, ya. Huwanya itu kembali kepada al-ma'u,
air. Aukana, ai huwa, atau dia dua kulah. Kata goyar, maka berubah. Wal kullatani, ini adalah isim musanna. Isim musanna kalau ada alif dan nun di akhirnya berarti dia marfu. Memang dia marfu karena di sini adalah mubtada. Waw di sini adalah waw isti'naf, bukan waw ataf. Wal kullatani khamsu mi'ati ritlin. Khamsu, kenapa marfu? Karena dia adalah khobar dari kullatani. Khamsu, kenapa tidak tanwin? Karena dia adalah mudhof. Mi'ati, mudhof ilaih kasrah. Ritlin, mudhof ilaih dua kasrah. Baghdadiyin, ini kenapa kasrah? Karena dia adalah menunjukkan sifat dari ritil. Ya. Ritilnya orang Baghdad. Takriban, kenapa di sini mansub? Karena dia adalah menunjukkan maf'ul fih. Ya. Maf'ul fih takriban. Yang menunjukkan maf'ul fih ini adalah menunjukkan tempat, ya, tempatnya takrib, ala sabili takrib, ya, kira-kira. Jadi dia lebih pas ke maf'ul fih, ya, maf'ul fih sama seperti lugatan fit takrib fil asahi, ya, karena dia tidak pas kalau kita katakan ke masdar, ya, karena tidak ada isim maf'ul mutlak tidak pas bila ada sini pak fiilnya yang sama. Kalau dikatakan ke maf'ul li ajlih juga tidak pas, ya, karena bukan karena takrib pendekatan, karena pendekatan. Ya. Fil asohi, ya, asohi dia majrur karena ada huruf jar sebelumnya. Wallahu alam bishawab. Tapi ini dia latihan, sudah ini insya Allah kita akan kirim, ya, kita akan perbaiki insya Allah Google Form-nya dan kita akan kirim di situ latihan-latihan untuk isim yang marfu, mansub dan majrur. Kita harapkan ikhwan akhwat ya melaksanakan tugas yang kita kirim. Kita upayakan insya Allah secepatnya. Ya, kita ingin respon dari ikhwan dan akhwat, ustadz dan ustadzah supaya kita bisa mengetahui sejauh mana pemahaman dari ikhwan dan akhwat dan sejauh mana efektivitas dari kegiatan kita ini. Ya. Baik, demikian ikhwan, kalau ada yang mau ditanyakan masih ada waktu beberapa menit lagi. Ya. Demikian lebih dan kurang. Wassalamualaikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Belum Barakallahu fi. soal. Kita ucapkan ya terima kasih pada Ustadz Sofyan Sinaga hafizahullah taala. Mungkin karena nggak ada pertanyaan saja, kita cukupkan sampai di sini saja. Karena memang kita sudah buka grup untuk tanya jawab. Jadi Ustadz dan Ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tutup perjumpaan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.